Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Dinata dengan NPM akhir 035. Di sini saya akan menjelaskan mind map tentang cell cycle atau siklus sel. Yang pertama dari definisinya. Cell cycle atau biasa disebut siklus sel merupakan tahapan persiapan pada sel untuk melakukan pembelahan. Pada siklus sel terdapat dua tahapan utama pembelahan sel, yaitu replikasi DNA dan pembelahan kromosom yang sudah digambarkan menjadi dua sel anakan identik. Kemudian dari tahapannya ada tahapan interfase dan fase M atau mitosis. Di tahapan interfase terdapat tiga bagian, yaitu fase G1 atau bab 1, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau GAP 2. Di fase G1 atau GAP 1 ini, tahap pertumbuhan sel yang mempersiapkan sel untuk sintesis DNA pada fase S. Kemudian di fase S atau sintesis, yaitu tahap di mana sel melakukan duplikasi DNA-nya. Pada fase ini, sel mereplikasi seluruh kromosomnya dengan membuat salinan setiap kromosom, sehingga jumlah kromosom di dalam sel menjadi 2 kali lipat. Kemudian fase G2 atau GAP 2, tahap pertumbuhan dan persiapan sel sebelum memasuki fase mitosis. Jadi selama fase G2, sel melanjutkan pertumbuhannya dan mempersiapkan diri untuk memasuki fase M. Nah, di fase M atau mitosis ini adalah tahap pembelahan sel yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan stelfase. Pada fase ini, sel memisahkan kromosom yang telah direplikasi selama fase S ke dalam dua sel anakan yang identik. Kemudian, cell cycle control system. Cell cycle control system ini adalah sistem kompleks yang mengatur dan mengontrol berbagai tahap dari siklus sel. Sistem ini terdiri dari berbagai enzim, protein, dan molekul pengatur yang bekerja sama untuk memastikan bahwa sel melanjutkan ke tahap berikutnya dalam siklus sel. Beberapa proteinnya ada cyclin dependent kinases, ada cyclins, ada CDK inhibitors, dan gen suppressor tumor. Kemudian di bagian cell cycle control system ini ada bagian checkpoint. Nah, bagian checkpoint ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada cell cycle checkpoint G1 atau S, ada checkpoint G2 atau M, ada checkpoint metafase. Nah, di checkpoint G1 atau S ini terjadi di antara fase G1 dan S dan memeriksa kondisi sel sebelum memasuki fase S. Kemudian di checkpoint G2 atau M ini terjadi di antara fase G2 dan M yang memeriksa apakah sel telah siap untuk memasuki fase mitosis. Kemudian di checkpoint yang terakhir metafase ini terjadi di antara fase metafase dan anafase selama fase M dan memeriksa apakah kromosom telah terikat dengan benar sebelum memasuki fase anafase. Kemudian selanjutnya ada hubungan dengan tanaman. Nah, tanaman merupakan salah satu organisme yang memerlukan adanya siklus sel bagi kehidupannya. Siklus sel pada tanaman ini banyak dipengaruhi oleh fitohormon seperti auxin, gibberellin, dan sitokinin. Nah, dengan adanya checkpoint dan siklus sel ini akan memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam pembelahan sel. Kemudian, kontrol siklus sel juga mempengaruhi proses diferensiasi sel pada tanaman, sehingga memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara keseluruhan. Nah, fungsi dari sel cycle atau siklus sel ini, yang pertama perbanyakan sel, yang kedua pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga sebagai regulasi sel. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.